Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmi Maulida Safitri dengan NIM 205-211-055 sebagai moderator dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu 1. Gandes Salaras Mahati dengan NIM 205-211-050. 2. Rohmi Maulida Safitri dengan NIM 205-211-055. 3. Olvi Lestiani dengan NIM 205-211-067. Keempat, Rizky Khairunisa dengan NIM 205-211-078. Di sini kami akan mempresentasikan tugas matematika ekonomi yaitu himpunan dan sistem bilangan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda dan objeknya jelas mana yang anggota dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan itu. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan Z, dan objek A, B, C, D, sampai Z, dan objek-objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kerawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurung kurawal tutup. Macam-macam himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup atau seperti angka 0 dicoret. Contohnya, D adalah anggota himpunan X dengan X orang yang tingginya lebih dari 5 meter. F adalah anggota himpunan X dengan X bilangan prima antara 7 dan 11. Dari contoh di atas, adakah orang yang tingginya lebih dari 5 meter? Atau adakah bilangan prima antara 7 dan 11? Tidak ada. Yang kedua adalah himpunan lepas. Himpunan lepas adalah dua himpunan yang tidak kosong. Dikatakan saling lepas jika kedua anggota itu tidak ada satupun anggota yang sama. Contohnya, L sama dengan kurung kurawal buka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 kurung kurawal tutup. G sama dengan kurung kurawal buka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kurung kurawal tutup. L dan G tidak ada satupun anggota yang sama, maka L dan G dapat dikatakan dua anggota himpunan yang saling lepas. 3. Himpunan tidak saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan jika kedua himpunan itu memiliki anggota yang sama. Contoh, P himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Q anggota himpunan dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16. Himpunan P dan himpunan H tidak saling lepas karena memiliki anggota yang sama, yaitu persekutuan dari 2, 4, dan 6. Keempat, himpunan bagian. A adalah himpunan bagian dari himpunan P. Apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B dilambangkan dengan A. Dilambangkan dengan A berarti B. Contoh, S himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan himpunan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B himpunan dari 1, 2, 3, 4. C himpunan dari 6, 7, 8, 9. Karena setiap anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A, maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi B berarti A. Karena ada anggota himpunan C yaitu 8 dan 9 tidak terdapat di dalam himpunan A, maka himpunan C bukan himpunan bagian dari himpunan A. Jadi C adalah elemen dari A. 5. Himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contoh, A himpunan dari A, I, U, E, O. B himpunan dari
U, A, I, O, E. Kedua himpunan A dan B anggotanya sama, yaitu A, I, U, E, dan O. Maka himpunan A sama dengan B. Keenam, himpunan ekuivalen. Dua himpunan data dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama tetapi bedanya ada yang tidak sama. Contoh, P himpunan dari A, I, U, E, O. Hi adalah himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Hi anggotanya tidak sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Maka himpunan P ekuivalen dengan Hi, jadi P ekuivalen Hi. Ketujuh, irisan dua himpunan atau interseksi. Irisan himpunan A dan B ditulis A irisan B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan. Himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contoh, bila P adalah himpunan A, B, C, D, E, dan Hi sama dengan anggota himpunan D, E, F, G, H. Tentukan P irisan Hi. Jawabannya adalah P irisan Hi sama dengan D dan E. 8. Gabungan dua himpunan atau union. Gabungan himpunan A dan B ditulis A union B adalah himpunan dari semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya, bila P adalah himpunan dari A, B, C, D, E, dan I adalah himpunan dari D, E, F, G, H. Tentukan P union Hi. Jawabannya adalah P union Hi adalah himpunan dari A, B, C, D, E, F, G, dan H. Hubungan antar himpunan. Setiap anggota suatu himpunan bisa menjadi anggota himpunan yang lain. Contoh, setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B. Maka himpunan A disebut sebagai himpunan bagian sejati dari himpunan B. Dan ditulis A sejati B. Dan dibaca A adalah himpunan bagi sejati dari himpunan B atau A terkandung oleh B. Penulisan cara lain dari himpunan A yang menjadi himpunan bagian sejati himpunan B adalah B sejati A dan dibaca B mengandung A. Jika A tidak merupakan himpunan bagian dari B, maka hubungan tersebut dapat ditulis A sejatinya B. Contoh C 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian sejati dari A 1, 2, 3, 4, 5. Karena anggota himpunan C yaitu angka 1, 2, dan 3 juga merupakan anggota himpunan A dan ditulis C sejati A atau A sejati B. Sistem bilangan. Sebuah proses sebagai wakil dari sebuah besaran item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan atau basis tertentu. Terdapat beberapa macam pembulatan bilangan desimal, yaitu pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, pembulatan ke ratusan terdekat. Kemudian, konversi dari bilangan desimal menjadi bilangan biner dapat dilakukan dengan menuliskan sisa pembagian dari suatu bilangan yang dibagi dua, hingga diperoleh hasil pembagian terakhir, yaitu 0 atau 1. Kemudian susun secara terbalik. Konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan melakukan penjabaran atau perpangkat dari bilangan 2. Bilangan desimal. Di dalam kehidupan sehari-hari, sistem bilangan yang biasanya dipakai adalah sistem bilangan dengan basis 10 dan dikenal dengan nama bilangan desimal. Angka yang digunakan ada 10, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9. Bilangan ditulis dengan menggunakan harga tempat. Tempat dicacah dari letak tanda koma ke kiri. Tempat pertama mempunyai harga satuan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Tempat kedua 10 pangkat 1 sama dengan 10. Tempat ketiga 10 pangkat 2 sama dengan 100. Dan tempat ke N harga satuannya adalah 10 pangkat N-1 dan seterusnya. Contoh, 4
45 artinya 4 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 40 ditambah 5. Nah, contoh lainnya 1990 artinya 1 dikali 10 pangkat 3 ditambah 9 dikali 10 pangkat 2 ditambah 9 dikali 10 pangkat 1 ditambah 0 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 1000 ditambah 900 ditambah 90 ditambah 0. Nah, sedangkan pada pencacahan tempat untuk angka pecah dimulai dari tanda koma ke kanan. Tempat pertama mempunyai harga satuan 10 pangkat min 1 sama dengan 1/10, tempat kedua 10 pangkat min 2 sama dengan 1/100, dan tempat ketiga 10 pangkat min 3 sama dengan 1/1000, dan seterusnya. Sistem bilangan binar. Sistem bilangan dengan basis 10 bukanlah satu-satunya sistem yang digunakan. Misalnya sistem bilangan dengan basis 2 yang digunakan pada kebanyakan alat komputer. Angka yang digunakan adalah 0 dan 1. Bilangan yang menggunakan basis 2 dikenal dengan nama bilangan binar. Pada penulisan bilangan juga berlaku harga tempat, sehingga untuk tempat pertama mempunyai harga 2 pangkat 0 dan tempat kedua yang berada di sebelah kiri tempat pertama mempunyai harga 2 pangkat 1, tempat ketiga mempunyai harga 2 pangkat 2, dan seterusnya. Contoh pada bilangan 1011 mempunyai harga sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 11. Nah, contoh lainnya yaitu pada bilangan 101010 mempunyai harga sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 32 ditambah 0 ditambah 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0.